Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fikri Muafak dengan NIM 10203230101 dari kelas TL4701. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek chemical handling pada industri kimia untuk memenuhi aktivitas remedial CLO3 dari mata kuliah Kimia Dasar 2. Baik, mari langsung ke penjelasannya sebentar. Pentingnya di sini saya akan memulai penjelasan yaitu dari pentingnya chemical handling yang aman. Pertama adalah pertama ada keselamatan kerja. Penanganan bahan kimia yang aman sangat penting untuk melindungi para pekerja dari potensi bahaya seperti paparan zat beracun, kebakaran, dan ledakan. Penanganan yang benar juga membantu mencegah pencemaran lingkungan yang dapat merusak ekosistem dan kesehatan manusia. Lalu ada kualitas produk. Di sini menjaga bahan kimia dengan benar memastikan kualitas produk akhir tetap tinggi dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lalu masuk ke aspek-aspek chemical handling. Yang pertama yaitu ada penyimpanan bahan kimia. Itu ada pemilihan lokasi. Bahan kimia harus disimpan di area yang berventilasi baik dan jauh dari sumber api untuk mencegah risiko kebakaran atau ledakan. Lalu jenis penyimpanan. Wadah penyimpanan harus tahan terhadap sifat bahan kimia seperti wadah tahan korosi untuk bahan asam atau basa. Yang selanjutnya ada labeling. Semua wadah bahan kimia harus diberi label yang jelas dan dengan informasi seperti nama bahan, sifat bahaya, dan tindakan pencegahan yang harus diambil. Lalu ada transportasi bahan kimia. Di sini ada peraturan transportasi. Transportasi bahan kimia harus mematuhi peraturan lokal dan internasional seperti ADR atau IMDG. Lalu ada pengemasan. Bahan kimia harus dikemas dalam wadah yang kuat dan tahan bocor un- untuk mencegah tumpahan selama transportasi. Lalu ada dokumen. Dokumen keselamatan seperti Safety Data Sheets atau SDS harus selalu menyertai pengiriman bahan kimia untuk memberikan informasi tentang tindakan darurat jika terjadi kecelakaan. Lalu yang ketiga ada penanganan bahan kimia. Pertama yaitu ada PPE atau Personal Protective Equipment. Pekerja harus menggunakan peralatan pelindung diri yang sesuai seperti sarung tangan, masker, dan kacamata pelindung untuk melindungi diri dan dari paparan bahan kimia berbahaya. Lalu ada SOP atau prosedur standar operasional prosedur. Selalu ikuti SOP yang telah ditetapkan untuk memastikan bahan kimia ditangani dengan cara yang aman dan benar. Lalu ada pelatihan. Pelatihan rutin harus diberikan kepada pekerja mengenai cara penanganan bahan kimia yang aman dan tindakan darurat yang perlu diambil apabila terjadi kecelakaan. Lalu keempat, ada pengelolaan limbah bahan kimia. Pengelolaan limbah bahan segregasi limbah, yaitu limbah harus dipisahkan berdasarkan kategori seperti limbah berbahaya dan tidak berbahaya untuk memastikan pengelolaan yang tepat. Lalu selanjutnya ada proses pembuangan, yaitu limbah bahan kimia harus dibuang sesuai dengan prosedur yang aman dan mematuhi peraturan pemerintah untuk mencegah pencemaran lingkungan. Lalu pengolahan limbah, teknologi pengolahan limbah yang sesuai harus digunakan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Lalu ada peraturan dan standar keselamatan. Di sini ada dua poin, yaitu yang pertama regulasi lokal dan internasional. Beberapa regulasi penting yang harus dipatuhi dalam chemical handling termasuk OSHA atau Occupational Safety and Health Administration di Amerika Serikat dan REACH REACH atau biasa disebut Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals di Uni Eropa. Standar industri, yaitu standar industri seperti ISO 45001, yaitu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
dan ISO 14001, yaitu sistem manajemen lingkungan, juga sangat relevan dalam memastikan praktik chemical handling yang aman. Selanjutnya ada studi kasus dari tragedi gas Bhopal tahun 1984. Sebagai contoh, insiden kebocoran gas di Bhopal, India pada tahun 1984 menunjukkan betapa pentingnya penanganan bahan kimia yang aman. Kebocoran ini menyebabkan ribuan korban jiwa dan menunjukkan perlunya langkah-langkah keamanan yang ketat dalam industri kimia. Terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penyampaian yang kurang tepat serta kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.